praktik koruptif di sekolah, Inspektorat Balangan gelar sosialisasi anti korupsi. Dinsos Balangan salurkan BLT untuk 46 KPM di Kecamatan Tebing Tinggi. 78 KPM di Kecamatan Halong terima BLT APBD 2024. Pasar murah Desperindak Balangan bantu stabilkan harga di Desa Kusambi Hilir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun tim Media Center pemerintah Kabupaten Balangan selama beberapa waktu terakhir. Bersama saya Desi Rekawati, berikut penerbangan selengkapnya. Dalam rangka menyambut pelaksanaan penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2024-2025, Inspektorat Kabupaten Balangan menggelar sosialisasi anti korupsi di Aula Temenggung Jalil Inspektorat Balangan, Paringin Selatan, Senin 8 Juli 2024. Dalam rangka menyambut pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun ajaran 2024-2025, Inspektorat Kabupaten Balangan menggelar sosialisasi anti korupsi di Aula Temenggung Jalil Inspektorat Balangan, Paringin Selatan, Senin 8 Juli 2024. Sosialisasi ini melibatkan para panitia penyelenggara PPDB se-Kabupaten Balangan dari sekolah dasar atau SD dan sekolah menengah pertama atau SMP, yang dihadiri oleh narasumber dari Penyuluh Anti Korupsi Kalimantan Selatan Muhammad Mujibur Rahman. Inspektur Balangan Urai Nur Iskandar mengatakan sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai potensi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN dalam pelaksanaan PPDB. Kami menghadirkan narasumber dari KPK, dalam hal ini Pak Muhammad Mujibur Rahman, memberikan materi terkait hal-hal yang berkaitan dengan kemungkinan terjadinya praktik-praktik KKN dalam penerimaan peserta didik baru. Jadi dari narasumber menyampaikan apa-apa yang termasuk dalam kriteria tersebut, sehingga dalam pelaksanaan PPDB tidak terjadi hal yang tidak kita harapkan atau tidak terjadi praktik KKN. Urai juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan PPDB, sehingga hal itu dapat memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh calon peserta didik untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Adapun narasumber dari Penyuluh Anti Korupsi Kalimantan Selatan, Muhammad Mujibur Rahman turut memberikan pemaparan mendetail mengenai berbagai bentuk praktik KKN yang mungkin terjadi dalam proses penerimaan siswa baru. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang korupsi dan jenis-jenis tindak pidana korupsi, diharapkan seluruh pihak yang terlibat dalam PPDB dapat menjalankan tugasnya dengan jujur dan transparan, sehingga praktik kecurangan dapat dihindari. Ini murni adalah ketidaktahuan para sekolah dan para guru. Karena minimnya sosialisasi tentang anti korupsi ke lapisan yang bawah sampai ke sekolah, mengakibatkan para penyelenggara PPDB ini melakukan tindakan koruptif. Nah, sehingga diharapkan dengan kegiatan sosialisasi ini mereka paham dan mengerti tentang pengertian korupsi itu apa, kemudian jenis-jenis tindak pidana korupsi itu apa, sehingga mereka dengan sadar tidak akan mengulang lagi atau berbuat kecurangan-kecurangan di dalam penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru ini. Nanda Yuliarti dan juru kamera Abdul Halim melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Pemerintah Kabupaten Balangan melalui Dinas Sosial menyalurkan bantuan langsung tunai kepada keluarga penerima manfaat di Aula Kantor Kecamatan Tebing Tinggi, Rabu 10 Juli 2024.
Pemerintah Kabupaten Balangan melalui Dinas Sosial atau Dinsos menyalurkan bantuan langsung tunai atau BLT kepada keluarga penerima manfaat atau KPM di Aula Kantor Kecamatan Tebing Tinggi Rabu 10 Juli 2024. Penyerahan bantuan dilakukan langsung oleh Camat Tebing Tinggi Samidi, didampingi oleh TNI Polri dan perwakilan dari Dinas Sosial. Sebanyak 46 orang dari 12 desa di Kecamatan Tebing Tinggi menerima BLT ini yang diberikan untuk 2 triwulan sebesar Rp1.800.000 per orang. Camat Tebing Tinggi Samidi menyampaikan terima kasihnya kepada pemerintah daerah atas bantuan yang diberikan kepada warganya. Harapan kami ini berkelanjutan dan mudah-mudahan angka kemiskinan di Kecamatan Tebing Tinggi berkurang. Sementara itu, analis pelayanan sosial Kabupaten Balangan, Muhammad Iqbal menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi beban masyarakat Kabupaten Balangan, khususnya bagi yang membutuhkan dan agar bantuan tersebut tepat sasaran. Akhirnya kami dari Dinas Sosial melalui pimpinan Kepala Dinas Sosial memerintahkan kami penyaluran secara tunai. Untuk yang didapat ini satu orangnya itu per bulannya terhitung 300.000, jadi sampai dengan bulan saat ini penyaluran itu triwulan 1, triwulan 2, jadi mendapatkan 1.800.000. Berarti selama 6 bulan? Selama 6 bulan. Untuk harapannya sendiri nih bagaimana? Iqbal berharap kegiatan ini dapat membantu masyarakat tidak hanya dari segi BLT, tetapi juga dari segi permodalan usaha. Harapannya kita sendiri mudah-mudahan untuk kelanjutannya nanti sampai tahun 2025 ataupun tahun berikutnya mungkin nanti masih ada penyaluran seperti ini. Jadi tidak hanya untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, tapi selain itu juga kami mohon untuk ditingkatkan juga nanti nih untuk istilahnya UMKM dari Kabupaten Balangan, mungkin dari Dinas Sosial nanti bisa membantu untuk permodalan, mungkin nanti dari UMKM itu nanti di bidang kami juga ada web. Nah mungkin kami mohon untuk web itu mungkin ditingkatkan nantinya. Bella Kira Rendra dan juru kamera Masyita melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Pemerintah Kabupaten Balangan melalui Dinas Sosial kembali menunjukkan komitmennya dalam membantu masyarakat melalui penyaluran bantuan langsung tunai anggaran pendapatan dan belanja daerah 2024 di Kecamatan Halong, Kamis 11 Juli 2024. Pemerintah Kabupaten Balangan melalui Dinas Sosial kembali menunjukkan komitmennya dalam membantu masyarakat melalui penyaluran bantuan langsung tunai atau BLT anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD 2024 di Kecamatan Halong, Kamis 11 Juli 2024. Menurut JF Penggerak Swadaya Masyarakat Kabupaten Balangan, Artoni, sebanyak 78 keluarga penerima manfaat atau KPM dari 14 desa di Kecamatan Halong telah menerima bantuan tersebut. Untuk BLT di Kecamatan Halong ini ada 78 penerima. Dari berapa desa? Ada 14 desa yang menerima. 14. Total uang yang diberikan itu berapa, Pak? Per bulannya ada 300.000. Ini ada 6 bulan dari Januari sampai Juni, berarti 1.800.000. Setelah di Kecamatan Halongnya apakah ada di kecamatan lain? Masih ada di Juwai belum, Juwai, Awayan, terus Lampihong dan Batu Mandi. Oh, jadi ini menyeluruh Pak ya untuk seluruh kecamatan? Seluruh kecamatan. Lebih lanjut, Artoni mengungkapkan bahwa untuk administrasi selanjutnya, mulai Juli hingga Desember BLT akan disalurkan melalui rekening bank Kalsel dan diharapkan bantuan ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Agar masyarakat bisa menggunakan uang tersebut sebaik-baiknya, ini adalah program dari Bupati Balangan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat. Salah satu penerima BLT, Herdiati, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada pemerintah daerah dan Dinas Sosial atas bantuan yang diberikan. Alhamdulillah atas bantuan ini kami pergunakan dan sebaik mungkin untuk membiayai kebutuhan sehari-hari. Herdiati mengharapkan dengan adanya program BLT ini dapat memberikan sedikit kelonggaran dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat yang membutuhkan, terutama di Kecamatan Halong. Nanda Yuliarti dan juru kamera Masyita melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Warga Desa Kusambi Hilir sangat antusias mengikuti kegiatan pasar murah
yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan di halaman kantor Desa Kusambi Hilir, Kecamatan Lampehong, Kamis 11 Juli 2024. Warga Desa Kusambi Hilir sangat antusias mengikuti kegiatan pasar murah yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak Kabupaten Balangan di halaman kantor Desa Kusambi Hilir, Kecamatan Lampehong, Kamis 11 Juli 2024. Untuk menjaga ketertiban warga dalam berbelanja, diterapkan sistem kupon dalam kegiatan pasar murah tersebut. Pasar murah digelar untuk membantu masyarakat terutama ibu rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan harga terjangkau. Kepala Bidang Kemeteorologian Stabilitas Harga Kabupaten Balangan, Misri Nawati mengungkapkan bahwa tujuan dari kegiatan pasar murah ini adalah untuk mengendalikan inflasi, mengingat harga sembako yang mulai merangkak naik. Alhamdulillah kegiatan kami dari Dinas Perdagangan seperti biasa. Ini adalah kegiatan yang ketiga untuk di triwulan 3 dari target kami 20 kali. Ini yang ketiga kali untuk triwulan ketiga. Untuk antusias masyarakatnya gimana, Bu? Alhamdulillah seperti biasa setiap kali kita mengadakan pasar murah, alhamdulillah antusias warga banyaklah, antusias besar lah Pak. Nggih. Untuk selisih harganya Bu gimana? Kalau untuk selisih harga minyak alif ada minyak kita ada kenaikan secara nasional Sebesar? Sebesar 1.000 sampai 2.000, jadi kita jual di sini selisih dibanding harga pasar 3.000-an. Oke, terakhir Bu, harapan pian. Harapan kami semoga dengan kegiatan ini yang jelas kan warga terbantu lah Pak. Nggih. Khususnya warga kita di Bumi Sanggam. Misri Nawati juga menyatakan bahwa antusiasme warga tetap tinggi setiap kali pasar murah diadakan dan berharap kegiatan ini dapat membantu masyarakat khususnya warga di Bumi Sanggam. Selain itu, Sekretaris Desa Kusambi Hilir, Zainuddin menyampaikan terima kasih kepada pihak yang telah menyelenggarakan pasar murah ini. Dia juga berharap agar pasar murah ini dapat terus diadakan di Desa Kusambi Hilir di masa mendatang untuk membantu masyarakat. Yang pertama, kami atas nama pemerintah Desa Kusambi Hilir mengucapkan terima kasih kepada pihak Dinas Perindustrian Perdagangan yang memilih desa kami diadakan pasar murah. Harapan kami semoga dengan ada pasar murah ini masyarakat bisa terbantu membeli barang sehari-hari dan mudah-mudahan agenda seperti ini dilanjutkan lagi. M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Demikian Batarbangan edisi kali ini. Saya Desi Rekawati dan segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus dan subscribe channel YouTube Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Terima kasih atas segala perhatian dan sampai jumpa di edisi Batarbangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.